Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah siang, di mana nanti kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran suka sahabat kita, di mana pada hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-13 di hari Selasa, yaitu tentang siap melaksanakan instruksi. Dan nanti yang akan mengupas tuntas pelajaran suka sahabat kita adalah hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan. Nah, nanti setelah itu kita juga akan mengadakan doa persatuan. Baik, untuk itu kita akan awali pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Baik, kita akan berdoa. Saya minta Bapak Ritonga boleh doa buka, Pak. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah siang dan malam, Allah pencipta langit bumi, Allah yang juga memelihara kami, terpujilah Tuhan Engkau selamanya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau kami kembali pada hari yang kedua ini Tuhan, hari Selasa, datang berkumpul bersama umat-umat Tuhan untuk belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir di sini Tuhan. Berkati juga khususnya Pendeta Sony Kapitan yang akan membawakan firman pada hari ini Tuhan, siang hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan pergumulan, kiranya Tuhan berikan solusi dan pertolongan pada mereka. Tuhan, tuntunlah kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar kami dipersiapkan Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan pembahasan pelajaran suka sahabat kita pada siang hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi, pergi berita
mendengarkan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Sony Kapitan. Dan nanti jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita, Bapak Ibu boleh tulis di ruang chat. Ya, demikian juga dengan para pemirsa melalui Facebook. Jika Anda ingin memberikan pertanyaan, silakan tulis di ruang komentar dan nanti narasumber kita akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan Pendeta Sony Kapitan untuk menguraikan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, siap melaksanakan instruksi. Terima kasih hamba Tuhan, Pendeta James Sursina, dan terima kasih. Saya ingin mengucapkan salam untuk sahabat-sahabat yang ada di Zoom dan Facebook. Khususnya di Zoom ini kita bisa bertatap muka ya. Tuhan memberkati. Kalau saya katakan salam dengan angkat tangan, bolehkah kita merespons dengan jawab damai di hati dengan tangan di dada kiri kita ya. Salam. Damai di hati. Oh, terima kasih Bapak Sarno yang keluar. Damai di hati. Boleh kita respons? Salam lagi ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Elvira juga dan teman-teman yang lain ya. Baik. Saat ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita diizinkan kembali melanjutkan seri pelajaran dan diskusi dari Alkitab melalui metode pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran di sahabat yang ke-13 khususnya istirahat yang terakhir dan subtema dari judul besar istirahat yang terakhir adalah saat inilah siap melaksanakan apa? Instruksi ya. Ya, instruksi ya. Kalau kita memperhatikan dari subtema ini, kita dapatkan bahwa kalau sudah katakan siap melaksanakan, berarti sesuatu yang jawaban yang pasti dan harus ya, sebuah hal yang sehubungan dengan proaktif untuk melaksanakannya. Ya, instruksi, apa dikatakan perintah ya, dan juga petunjuk, amaran dan seterusnya. Baik, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, apa yang harus dilaksanakan? Instruksi apa yang harus kita sampaikan? Tentu ayat Alkitab dari Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12 adalah pekabaran daripada pekabaran Tuhan ya, melalui pekabaran 3 malaikat yang harus disampaikan kepada siapa? Kepada setiap orang. Dan ini adalah merupakan hal yang perlu diawali dari diri kita ya. Kita harus siap menerima dan menghidupkan tentang instruksi amaran ini dalam kehidupan kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan instruksi itu ya, diteruskan kepada orang yang lain. Dan di dalam pelajaran firman melalui pelajaran sekolah sahabat kita ini tentu pekabaran yang Tuhan berikan melalui tuntunan Roh Kudus kepada Yohanes yang kekasih waktu dia ada di Pulau Patmos ya. Dia umur sudah lanjut usia 90 tahunan ya. Ketika dia menerima akan instruksi daripada Tuhan dan dituliskan, dan instruksi ini teruskan kepada saudaraku dan saya ya sampai saat ini, bahwa instruksi untuk mengumandangkan tentang penghakiman Allah ya, dan sehubungan dengan itu kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12, saya baca saja, ada tertulis dari ayat firman Tuhan Wahyu 14 ayat 6 sampai 12, pemberitaan tentang penghakiman ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah pekabaran malaikat yang pertama. Kemudian lebih lanjut di ayat yang selanjutnya, ayat 8 saya baca. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat 9, dan seorang malaikat lain, ya malaikat yang ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cara murkanya, dan akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan anak domba, dan seterusnya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada hal penting yang kita dapatkan dalam pelajaran pekabaran 3 malaikat ini, yang tentunya diminta bagi saudaraku dan saya untuk memiliki akan syarat ya yang perlu kita miliki sebagai umat Tuhan, yang tentunya umat Tuhan yang akan mendapatkan, menikmati ya berkat dari istirahat di dalam Yesus Kristus, yaitu berkat
penebusan yang kita dapatkan dan tentu berkat keselamatan waktu Maranatha Yesus datang kedua kali. Apa syaratnya? Di dalam sekolah sahabat kita dituliskan di sini, ya bahkan bisa kita buka juga di dalam Alkitab, di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, kita dapatkan di sini adalah hal syarat yang dimiliki oleh umat tebusan. Selain pekabaran 3 malaikat tadi dari Wahyu pasal 14 ya ayat 6 sampai 12, tapi kita juga diminta harus menunjukkan, membuktikan ya untuk merespons instruksi daripada Yesus Kristus ya yang Yohanes terima di Pulau Patmos, yang terima awalnya di Pulau Patmos dan diteruskan bagi saudaraku dan saya saat ini, bahwa kita harus memiliki apa dikatakan di ayat 12 tadi, ketekunan orang kudus, yaitu menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus ya. Kalau Yohanes tulis di dalam buku Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 ya, menuruti bahasa sudah itu sadayana ya, apalagi kalau bahasa Tapanuli sasudena ya, atau bahasa-bahasa yang lain ya, menuruti segala perintah Tuhan ya. Demikianlah pekabaran daripada siap melaksanakan instruksi dalam subtema hari Selasa, karena ada berkaitan nanti dengan hari-hari selanjutnya ya. Saya serahkan kepada pemimpin Pak Pendeta Horsina. Baik, terima kasih Pendeta Sony Kapitan yang sudah menguraikan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Baik, jika ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi. Terima kasih Bapak Ganda untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah sesuai judul siap melaksanakan instruksi dalam Wahyu 14 ayat 8, keluar dari Babel. Pertanyaan dan perenungan, ada saudara kita yang menyatakan GMAHK adalah Babel, sehingga saudara-saudara kita keluar dari gereja dan membentuk kelompok sendiri dan cenderung mencerca GMHK sudah tidak benar. Bagaimana kita mengatasi keluarga kita ini? Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya berkaitan dengan Babel. Ya, ada yang menafsirkan bahwa gereja Advent itu Babel. Nah, sehingga ada panggilan supaya keluar dari gereja Advent dan membentuk satu organisasi di luar gereja Advent. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi ajaran seperti ini? Silakan, Pendeta Kapitan. Terima kasih Bapak Ganda Silalahi ya, sahabat yang aktif bersama sahabat yang lain, khususnya Bapak Ganda Silalahi, dan pertanyaan yang bagus sekali, menarik, karena ini sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya alami juga ya. Pertanyaannya sudah dibacakan oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Horsina ya, tentang ada saudara kita yang menyatakan bahwa GMAHK adalah Babel ya, tanda kutip seperti tadi pekabaran di malaikat yang kedua tadi ya. Sudah rubuh Babel ya, keluar daripadanya. Dan saudara-saudara ini katakan harus menghimbau keluar dari gereja dan membentuk kelompok sendiri. Bagaimana menghadapi keluarga ini? Saudara yang terkasih, satu sahabat saya pernah mengembalakan sebuah gereja, ya datang di Sabat pagi 5 orang ya. Mereka jarang terlihat dalam persekutuan di gereja. Biasanya gembala jemaat, hafal jemaatnya ataupun tamu-tamu yang di waktu tertentu datang. Tapi ini 5 orang datang belum kami lihat wajah, kenal sama sekali. Dan seperti pertanyaan Bapak Ganda Silalahi ini, ya tibalah di jam sekolah sahabat muncul, ya dia diangkat oleh dari 5 orang ini salah satu angkat, ya. Mereka katakan bagaimana dengan pekabaran malaikat kedua ini sudah rubuh Babel ya. Mereka katakan ini GMAK ini sudah kacau, harus keluar daripadanya. Terus saya langsung bertanya balik, Pak, yang di mana Bapak bertanya saat ini sedang berbakti di hari Sabat ini, Bapak berdiri dalam ruangan ini, dan ada umat-umat yang berbakti saat ini, mereka adalah anggota GMAK. Bapak katakan himbau keluar daripadanya. Kenapa Bapak masuk pada Sabat pagi ini? Ya, saya langsung berkata demikian. Ya, dia langsung terdiam. Kemudian teman yang lain pun melanjutkan. Oh iya pendeta, maksud kami harus keluar dari GMAK ini. Ya, arti tentang Babel. Saya bilang terima kasih, saya mesti tetap sama. Kalau Bapak katakan yang Bapak yang kedua, kalau katakan keluar, kenapa Bapak masih datang masuk lagi? Sebenarnya Bapak yang pertama. Ya, kemudian yang ketiga pun sama. Keempat sampai 5 orang pun saya jawab demikian. Artinya prinsip Babel, Bapak Ganda Silalahi dan teman-teman di Zoom ini dan di Facebook,
bahwa artinya adalah kekacauan ya. Inilah terbelakang dari peristiwa pada waktu Nimrod ya, membangun menara Babel ya, dan terjadi kekacauan, tidak dimengerti arti bahasa, sehingga ada seorang berbicara tentang A, yang lain menafsirkan seperti C ataupun F dan seterusnya. Dan menara yang dipersiapkan untuk dibangun ya sampai menjulang tinggi ke langit ya, tidak kesampaian selesai karena kekacauan terjadi. Itulah latar belakang arti Babel ya, kekacauan. Kita tahu bahwa gereja Tuhan ini GMAK ya berdasarkan pada apa prinsip kebenaran firman Allah ya, ataupun Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Dan Wahyu pasal yang kita sudah bacakan tadi ayat 14 ya, dan hingga ayat yang ke-12 ya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, di gereja inilah ada perintah Allah, ya, firman Allah dan iman pada Yesus. Saya menjawab pada 5 orang pun demikian, dan mereka pun tidak bisa melanjutkan lagi. Saya bilang, bagaimana, ada pertanyaan lagi? Ya, dan mereka pun tidak bertanya lagi. Jadi terima kasih Bapak Ganda Silalahi. Ya, boleh jadi ada tambahan dari teman-teman yang lain untuk saling kita memperkuat diri kita dalam iman. Terima kasih Pak Pendeta Rosina. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau sedikit tambah ya, bahwa di dalam Wahyu 14 ayat yang kedua ya, berkaitan dengan pertanyaan Pak Ganda tadi, itu adalah pekabaran malaikat kedua harus keluar dari Babel karena Babel sudah rubuh. Nah, pekabaran malaikat kedua itu ada kaitannya dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Ya, Babel dikaitkan dengan menyembah patung atau menyembah binatang, patung, dan tanda. Nah, jadi gereja Advent ya bukan Babel. White jelas katakan gereja Advent bukanlah Babel itu sendiri. Nah, tentu kita tahu berkaitan dengan nubuatan Babylon ini. Jadi pasti gereja Advent bukanlah gereja Babel. Ya, baik. Berikutnya ini ada dari Facebook dulu ya, dari Ibu Meliawati. Katakan demikian. Ini dari Facebook. Jika kita melanggar salah satu dari 10 hukum Allah, apakah itu berarti kita melanggar seluruh hukum atau perintahnya? Oke, silakan Pendeta Kapitan. Terima kasih Ibu Meliawati untuk pertanyaannya. Jika melanggar satu hukum, apakah melanggar semuanya? Terima kasih Ibu. Memang di dalam metode di bangku sekolah, kalau di dalam pelajaran ataupun ulangan, atau kami di kuliah sering diistilahkan dengan kuis. Ya. Kalau 10 soal ya ditanyakan oleh dosen atau guru, dan 1 saja kita salah, kita diberikan, dan 9 benar, kita diberikan nilai 9 ya, nilai 9. Atau 2 salah diberikan nilai 8 benar, diberikan nilai 8, dan seterusnya. Dalam firman Allah, Ibu punya pertanyaan bagus sekali, bahwa konsep dari Injil Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, atau kata Yesus, jikalau mengasihi Yesus, maka kamu menuruti apa? Tadi sasudena, ya, menuruti sadayana, menuruti segala. Ya, kalau kami dari Indonesia Timur ada istilah bahasa adalah menuruti semua ya, atau voll, adopsi bahasa Belanda. Voll artinya penuh, utuh ya. Kalau kurang 1 saja sudah salah semua, itu istilah kami. Ya, jadi terima kasih Ibu Miriawati, pertanyaan bagus. Jadi tidak bisa dipilah-pilah ya, konsep firman Allah adalah utuh. Dan kita pun mau menjadi pengikut Yesus, tidak istilahnya sekian persen, 80%, 70%, 90%, tapi harus 100% ya, mengikut Yesus ya. Ya, terima kasih. Boleh jadi ada tambahan yang lain dari teman-teman, sahabatku. Tuhan memberkati. Pendeta Rosina, silakan. Ya, baik, terima kasih Pendeta Kapitan. Kita katakan melanggar 1 itu artinya melanggar semua. Ya, makanya jangan kita melanggar hukum Tuhan, begitu Bu ya. Baik, selanjutnya ini ada dari Ibu Elvira ya, Ibu Elvira Dumais, katakan begini Pendeta. Apa peran kita dalam peristiwa akhir zaman ini untuk siap melaksanakan instruksi menurut pelajaran sekolah sahabat hari ini? Jadi apa peran kita pada akhir zaman ini? Silakan Pendeta Kapitan.
Terima kasih Ibu Elvira ya, pertanyaan yang bagus sehubungan dengan kunci daripada subtema pelajaran kita. Jadi apa peran kita sehubungan dengan melaksanakan instruksi. Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa di awal dengan pekabaran 3 malaikat ini adalah tentang malaikat yang pertama ada Injil yang kekal ya. Kemudian yang kedua saudara Babel dan seterusnya, yang ketiga yang menuruti ya pada apa? Kepada Tuhan. Jadi pekabaran dari malaikat pertama, kedua dan ketiga semuanya sumbernya hanya pekabaran tentang Yesus Kristus. Intinya kepada Injil ya. Saya tambahkan satu ayat dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ya, ada tertulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi peran serta kita adalah membawa kabar selamat kepada orang lain ya. Di dalam tambahan pelajaran sekolah sahabat kita yang punya penuntun guru, kita akan dapatkan di sana penguraian bahwa dunia ini penuh dengan apa? Sakit, ya, kekecewaan, bahkan apa disebut dengan kematian. Sekarang apalagi Ibu Elvira bagus sekali pertanyaannya. Ya, setiap hari kita dengar berita kematian, ya, setiap hari kita dengar berita orang sakit dan lain sebagainya. Ya, waktu yang lalu sebelum ini pandemik ini, ya kalau istilahnya berita-berita itu kita dengar hanya sekali-sekali, ya, ya, bisa seminggu paling sekali atau 2 kali, ya. Apalagi kami di tempat-tempat tertentu biasanya diumumkan ya dari corong ataupun dari pengeras suara dan lain sebagainya. Ya, tapi sekarang ini hampir tiap hari ya di jalan kita lihat itu ambulans lalu lalang ya dan seterusnya. Jadi kembali lagi bahwa pekabaran Injil yang kekal adalah pekabaran tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang, termasuk kita semua ya. Jadi kabar selamat ini harus disampaikan pada setiap orang ya. Lingkaran paling kecil mulai dari Yerusalem itu keluarga kita. Ya, keluarga kita ya. Lebih lanjut lagi lingkaran yang lebih luas pada Yudea ya, pada famili saudara yang lain atau di sekitar lingkungan kita lebih luas lagi teman sekerja. Kemudian sampai Samaria lagi, lingkarannya lebih luas lagi ya, teman-teman ya, sekolah kita dan lain-lain sebagainya. Bahkan ke ujung dunia ini ataupun dimanapun kita berada. Jadi itulah hal yang perlu Ibu, peran kita adalah menyampaikan Injil kekal itu Yesus Kristus ya, kabar keselamatan itu. Terima kasih teman yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Kapitan. Berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Elvira Duma Istadi ya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada 2 Ibu yang harus kita lakukan. Ya, ini hanya melengkapi saja. Jadi yang pertama adalah kita harus menyampaikan pekabaran 3 malaikat bahwa penghakiman itu sudah tiba. Ya, dan yang kedua adalah kita harus menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan orang lain untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, itulah peranan kita saat ini ya. Selanjutnya ini dari Bapak Ritonga. Ya, dari Bapak Ritonga. Pertanyaan demikian. Kaitannya dengan istirahat, instruksi apa yang kita lakukan bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya, dan apakah mereka menyembah patung dan binatang itu dapat merasakan istirahat itu? Silakan Pendeta. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali, bagus sekali dari Tulang Ritonga, karena ini adalah sehubungan dengan pekabaran nubuatan ya. Dan kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini kembali lagi bahwa tanda kutip ya, binatang dan patungnya ya, ataupun bagi mereka yang masih menyembah berarti mereka masih tinggal dalam dalam Babel ya. Istilah yang ditulis oleh Yohanes Kekasih adalah di buku Wahyu ini adalah kekacauan ya. Dan mereka tidak meninggalkan suasana di mana mereka masih dalam kondisi kekacauan ya, kekacauan secara rohani ya, kekacauan dalam tindakan untuk penyerahan diri pada Tuhan. Jadi pertanyaan yang bagus dari Bapak Ritonga tadi kaitan dengan istirahat, instruksi apa yang kita lakukan bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya, dan apakah mereka penyembah patung dan binatang itu dapat merasakan istirahat itu. Jadi sebagai umat-umat Tuhan ya, sebagaimana tadi dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12 tadi ya, yang menuruti perintah Allah dan iman pada Yesus, mereka adalah tentu adalah anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang tidak menyembah pada patung dan binatang ya, yang tentu adalah kuasa yang ditujukan kepada kepada iblis ya dan pada agennya. Dan ini adalah merupakan pelajaran yang menarik untuk hubungan tentang arti istirahat ya. Kalau mengikuti istirahat, instruksi dari Tuhan adalah kita betul-betul harus meninggalkan kekacauan itu, Babel itu. Kembali datang untuk mencari Yesus. Sebagaimana tadi hamba Tuhan Pendeta
James Sursina telah membacakan tadi dua key kunci daripada belajar sahabat kita untuk menyampaikan tentang pekabaran 3 malaikat yang harus dimiliki oleh kita dan orang lain. Dan juga yang kedua, dirasakan juga oleh keluarga kita dan orang-orang yang lain. Jadi inilah maksud daripada istirahat ya dalam Yesus. Ketergantungan yang sungguh-sungguh, ya, kebergantungan yang sungguh-sungguh atau iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, ya, diserahkan kepada hidupnya totalitas ya kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Boleh jadi ada tambahan yang lain? Silakan Pak Pendeta Orsina. Ya, baik, terima kasih Pendeta Kapitan. Ya, hanya melengkapi sedikit bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pendeta Kapitan tadi ya dalam Wahyu 14 ayat 12 itu adalah ciri umat Tuhan, ya, ciri umat Tuhan. Dan mereka inilah yang akan mendapat meterai Allah yang hidup. Nah, ketika mereka menerima meterai Allah yang hidup, maka mereka mendapat istirahat yang sejati. Tapi kalau mereka tidak menerima meterai Allah yang hidup, maka mereka tidak akan mendapat merasakan istirahat di dalam Tuhan. Nah, jadi pastikan kita mendapat meterai Allah yang hidup dengan cara kita tetap tekun, ya, iman kepada Yesus dan menuruti akan perintah-perintah Yesus. Terima kasih Pendeta Kapitan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari, saya tidak tahu apakah Ibu atau Bapak, ya, Lawinta, ya, katakan demikian. Kira-kira bagaimana Pak Pendeta melihat dengan friksi-friksi atau konflik-konflik yang terjadi di organisasi ini menghalangi pekerjaan pekabaran Injil oleh gereja kita? Nah, ini gampang-gampang susah ini. Silakan Pendeta. Terima kasih Lawinta ya. Lawinta ini sister atau brother ini. Ya, salam kenal ya. Baik. Mungkin videonya saya belum lihat wajahnya, tapi tidak apa-apa kita jawab. Pak Pendeta Orsina tadi, bagaimana melihat friksi-friksi, konflik-konflik yang terjadi di organisasi ini menghalangi pekerjaan pekabaran Injil oleh gereja kita. Terima kasih Ibu. Memang kalau terjadi konflik, permasalahan yang terus-menerus, ya, kita akan habis energi, ya, habis waktu untuk konflik itu, ya, baik untuk berargumentasi, baik untuk menyelesaikan masalah, habis waktu, ya. Sebaliknya waktu itu harus kita gunakan banyak untuk menginjil. Bagus sekali Ibu, terima kasih banyak. Jadi intinya bahwa organisasi gereja ini tidak salah, ya. Tanda kutip yang boleh jadi kecenderungan salah itu pribadi-pribadi. Jadi ini pun nasihat bagi saya pribadi, Ibu Soni Kapitan dan Ibu ya, atau Ibu Lawinta atau teman-teman yang lain. Jadi mari kita tetap setia dalam diri kita kepada Tuhan Yesus, apalagi kita dalam persekutuan di dalam umatnya ini, di dalam gerejanya, ya, tetap hidup, ya, mengumandangkan tentang kebenaran Tuhan sebagai saksi yang banyak kita hidupkan dalam volume kehidupan kita, gantinya hanya untuk masalah-masalah atau konflik. Terima kasih Ibu mengingatkan kita semua. Tuhan berkati. Mungkin ada tambahan yang lain. Silakan Pak Pendeta Orsina. Baik, terima kasih jawaban dari Pendeta Kapitan. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu kita. Jika ada ingin pertanyaan, silakan ditulis di ruang chat kita supaya akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, Pendeta, ada satu pertanyaan lagi. Ini dalam Wahyu 14 ayat 6 dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil kekal ke seluruh dunia, ya, kepada segala suku, bangsa, dan bahasa. Apa makna daripada atau apa maksud daripada Injil kekal itu? Silakan Pendeta. Terima kasih. Arti, ya, terminologi atau makna daripada Injil kekal, ya. Injil tadi sudah disampaikan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya, saya baca kembali ya ayatnya. Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil yang kekal yang ditujukan ini adalah siapa? Yesus Kristus. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Jadi kalau kita menyampaikan tentang Injil, berarti kita menyampaikan berita tentang Yesus, berita tentang kekekalan. Ada janji kehidupan yang kekal. Tidak hanya jaminan garansi tertentu, aman dalam saat yang waktu yang tertentu saja, tapi kita dapatkan garansi jaminan daripada Yesus Kristus juru selamat kita, bahwa memang ada janji kehidupan kekal, ya, yang diberikan. Itulah pengharapan iman kita, ya. Terima kasih, pertanyaan sangat istimewa dan bagus sekali ini. Tuhan berkati. Mungkin ada tambahan yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Kapitan. Ya, jelas ya bahwa Injil adalah kabar baik, ya, yang diberitakan oleh Allah kepada dunia, dan Injil kekal itu adalah bahwa
Yesus atau kematian dan kebangkitan Yesus menjadi satu-satunya harapan bagaimana manusia mendapat keselamatan. Ya, jadi keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Jadi itulah Injil yang harus diberitakan. Saya rasa sudah cukup. Silakan Pendeta Kapitan memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Closing statement dalam pelajaran Alkitab melalui metode sekolah sahabat kita ini, ya, bahwa saya bacakan kalimat di sekolah sahabat saja di sini. Pekabaran ya tentang Injil yang kekal ini adalah berita indah tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi satu-satunya harapan keselamatan kita, ya. Dan juga pekabaran telah tiba saat penghakimannya dari Wahyu 14 ya ayat 7, sebuah penunjuk jalan yang kuat yang menunjuk pada akhir zaman, ya. Kemudian panggilan untuk menyembah Tuhan atau menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi adalah menggambarkan tentang umat akhir zaman yang memiliki ciri sebagai mana disebutkan tadi dari Wahyu 14 ayat 12, yaitu ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pekabaran firman ini, marilah kita hidupkan dalam kehidupan setia hingga Maranatha. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Sony Kapitan yang sudah memberikan pelajaran sekolah sahabat kita yang begitu indah pada siang hari ini. Sekaligus untuk closing statement-nya, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Baik, selanjutnya kita akan tutup pertemuan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian dan nanti doa penutup akan dilayangkan oleh Pendeta Sony Kapitan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap melaksanakan instruksi, perintah,
dari pekebaran firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, mampukan kami untuk menghidupkan pekebaran firman dalam pribadi kami, dan kerinduan kami untuk keluarga kami pun mendapatkan kabar keselamatan seperti kami, bahkan orang yang lain ya Tuhan. Dengarkanlah doa yang telah disampaikan oleh para hamba Tuhan dalam doa persatuan ya Tuhan Allah. Demikian lindungi kami semua dalam kemurahan-Mu, berkati rumah tangga pribadi dalam pekerjaan, pendidikan anak, cucu, dan pertumbuhan, bahkan pergumulan rohani kami, bahkan pergumulan hidup kami secara jasmani. Kami serahkan semua dalam kemurahan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus doa dipersembahkan. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada hari Senin waktu Amerika ya, masih hari Senin malam pada saat ini. Selasa pagi waktu Indonesia kita bersyukur kita dapat bertemu. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada saat ini kita akan mempelajari tentang satu topik yang dalam bahasa Inggrisnya adalah hitungan mundur ya, bukan hitung mundur tapi hitungan mundur. Istirahat yang terakhir kita sedang mencoba melihat bagaimana Tuhan telah menyiapkan istirahat yang sejati, yang kekal bagi kita, dalam arti kita tidak akan pernah lagi merasakan kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang bisa kita penuhi untuk sementara, tetapi pada saat yang bersamaan itu tidak memberikan istirahat yang kekal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sedang menghitung mundur, ada hitungan mundur untuk melihat bagaimana istirahat yang sejati itu yang telah Tuhan siapkan. Nah, mari kita lihat pelajaran kita. Seberapa jauh kita dari tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari kita lihat di Bukit Zaitun, Yesus melukis sejarah dalam garis besar. Ketika dia menanggapi pertanyaan para murid, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ini adalah satu pertanyaan yang sudah sering ditanyakan, bahkan boleh dikatakan sejak manusia jatuh di dalam di dalam dosa. Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka berharap bahwa anak mereka itulah Mesias. Anak mereka itulah juru selamat yang akan datang mengakhiri keadaan berdosa umat-umat manusia yang mula-mula pada saat itu. Tapi kita lihat sampai pada zaman murid-murid sekalipun, Yesus sudah katakan, belum saatnya ini kita akan semua ke surga, tetapi aku akan datang kembali dan seterusnya. Lalu kemudian mereka bertanya, kapan? Kapan engkau akan datang kembali Tuhan? Agar kami semua dapat lepas daripada kelelahan di dalam dunia ini. Nah, mari kita terus ya. Khotbah Yesus yang terkenal yang dicatat dalam Matius 24 mencakup garis waktu sejarah yang tidak terputus dari zaman Yesus sampai kedatangan kedua kali, dan selanjutnya apa yang terjadi bahkan setelah Yesus datang kedua kali. Yesus ingin memberikan kepada umatnya sepanjang zaman satu sketsa garis besar jadwal ilahi untuk nubuat akhir zaman, sehingga mereka yang hidup di akhir zaman dapat dipersiapkan untuk peristiwa terakhir. Dia ingin kita dapat beristirahat dengan percaya diri dalam kasih-Nya. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita itu berantakan. Jadi kita seperti pada saat Yesus memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi, yaitu menandakan kepastian kedatangannya. Ini akan terjadi, itu menandakan dia pasti akan datang. Kita tidak tahu kapan, tetapi yang kita tahu adalah pasti. Dan kalau kita tahu memiliki kepastian tersebut, maka walaupun kita saat ini dalam keadaan kacau, kalaupun misalnya saat ini kita masalah keuangan, tapi kalau kita yakin, misalnya ada yang menjanjikan, saudara, Anda akan mengalami masalah keuangan 2 tahun, tapi di akhir 2 tahun Anda akan semua masalah keuangan Anda itu akan akan bebas. Yang penting Anda tetap berusaha, Anda tetap semangat, Anda tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Pasti 2 tahun ke depan ini keuangan Anda itu akan beres semuanya. Apa yang terjadi? Kalau yang memberi kepastian itu adalah orang yang kita tahu akan sanggup untuk mengatasi masalah keuangan kita. Maka kita tidak akan kita tidak akan ketar-ketir begitu hebat. Kita tetap melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, dan dengan adanya keyakinan tersebut, maka kita tidak perlu terlalu resah seperti kalau kita tidak memiliki kepastian akhir daripada masalah keuangan kita. Itulah sebabnya Yesus memberikan semuanya.
agar supaya kita tidak merasa resah. Kita dapat beristirahat karena kita tahu Dia pasti akan datang. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Orang Advent tahu betul uraian Daniel tentang ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum terjadi sejak ada bangsa-bangsa menurut Daniel 12 ayat 1. Walaupun jangan kita lupa, kalau kita baca Daniel 12 ayat 1 yang bagian pertama dan bagian terakhir, yang kita baca ini bagian tengah ya. Bagian awal dan akhir itu memberitakan bagaimana kita akan mendapatkan kelepasan. Walaupun di tengah-tengahnya di sini dikatakan apa ya? Ada kesesakan yang besar. Tetapi kita jangan khawatir, akan ada kelepasan. Itulah sebabnya pelajaran kita juga katakan, Yesus ingin kita bersiap untuk peristiwa ini, kesesakan tersebut, yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Akan seperti apakah kedatangannya? Dan bagaimana kita bisa terhindar dari tipu daya yang menjelang kedatangannya? Kedatangan Yesus itu akan kita lihat pada saat Yesus datang, setan juga pada saat yang bersamaan ingin berusaha secara lebih keras mencegah saudara dan saya siap bagi kedatangannya. Dan dia mengirimkan apa? Mengirimkan nabi-nabi palsu, mengirimkan mesias-mesias palsu. Ada yang katakan dia di sini, dia di situ, dan lain sebagainya. Akan apa? Ada lagi ya. Ada begitu banyak lagi hal-hal seperti kabar perang, kabar-kabar tentang perang, dan lain sebagainya. Dan betul, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi Yesus ingin kita tahu ini memang akan terjadi. Ya, akan terjadi ke gempa bumi, kelaparan, dan bencana-bencana alam ya. Semuanya akan terjadi. Tapi intinya apa? Jangan kita gelisah. Jangan kita apa? Jangan kita gelisah. Kenapa? Yesus sudah katakan. Dan dia sudah katakan itu semua akan juga apa? Ada akhirnya. Matius 24 ayat 4-8 Anda baca. Lalu Matius 24 ayat 23-31 juga terus melanjutkan tentang adanya Mesias-Mesias palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang bahkan memberikan tanda-tanda mujizat. Ya, tanda-tanda mujizat yang begitu hebat. Hari Sabat lalu dalam khotbah saya membahas juga tentang apa nabi-nabi palsu dan murid-murid yang asli. Ya, judul khotbahnya The False Prophet and True Disciples. Kita bahas kenapa ini banyak nabi palsu dan kenapa ini harus kita juga sudah diberitahukan dan kita harus waspadai karena apa? Itu pasti akan terjadi dan bagaimana caranya kita mencegah ataupun jangan sampai tertipu. Nah, saya sudah khotbahkan pada hari Sabat yang lalu ya. Tapi di sini dikatakan ya, ini semua akan terjadi. Ya, tapi jangan kita mengikuti ajakan-ajakan untuk pergi ke tempat itu, pergi ke tempat ini tentang apa? Tentang nabi-nabi palsu. Dan begitulah adalah hal-hal lainnya. Selain nabi-nabi palsu tersebut, Mesias yang dikatakan apa? Mesias-Mesias palsu. Tapi pada saat itu bukan hanya itu saja. Akan ada juga siksaan, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, meteor. Waktu lalu juga ya kita sudah membahas bagaimana saat ini dalam dunia saat ini. Pada saat saya membahas tentang seri nubuatan akhir zaman, saya mempelajari tentang begitu hebatnya meteor-meteor yang sedang mengarah ke dunia kita ini ya. Dan begitu hebat kalau sampai di waktu-waktu yang lalu itu jatuhnya itu hanya di tempat-tempat terpencil. Tetapi kalau saja satu meteor seperti yang pernah jatuh di tempat terpencil itu jatuh di kota-kota besar, maka akibatnya akan luar biasa. Bukan hanya kehancuran kota tersebut, tetapi kalau sampai itu jatuh di laut, maka badai tsunami yang hebat itu akan begitu hebat. Dan ini adalah hasil penyelidikan dari NASA dan lain sebagainya yang menandakan begitu bahayanya kalau sampai meteor itu jatuh. Tapi bukan itu. Kita tidak perlu khawatir walaupun itu terjadi sekalipun di waktu kita, jangan khawatir. Ayat 30 katakan apa? Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi akan datang betul, akan ada betul, tetapi semuanya itu hanyalah menjadi pendahulu terhadap apa kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita terus lihat ya. Dan dia akan menyuruh malaikat dan kita akan diangkat ke surga. Itulah inti dari Matius 24 ayatnya yang ke-23 dan 31. Jadi kedatangan Yesus akan menjadi peristiwa harfiah ya di akhir zaman. Artinya literal. Secara langsung itu akan terjadi, bukan secara spiritual. Itu Yesus akan datang comot satu-satu dan lain sebagainya, tapi kita akan melihat kedatangannya. Nah,
Mengingat jangka waktu yang diberikan dalam nubuat tentang kedatangannya dan bahkan khotbah di atas Yesus, ini adalah satu hal yang besar. Satu hal yang besar. Terakhir kali ada peristiwa klimaks di seluruh dunia, hanya 8 orang di seluruh dunia yang siap pada zaman Nuh ya. Dan Yesus membandingkan hal yang tidak terduga akan kedatangannya kedua kali dengan peristiwa itu, yaitu air bah. Ya, kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, Yesus berbicara tentang kedatangannya juga dengan apa ya? Dengan air bah tersebut. Jadi akan apa? Akan terjadi seperti air bah. Dan banyak manusia yang tidak siap. Kita lihat ya, banyak manusia yang tidak siap. Tetapi meskipun tidak ada yang tahu jam dari kedatangannya kedua, Allah telah memberi kita hitungan nubuatan yang dapat kita saksikan terjadi di dunia di sekitar apa? Di sekitar kita saat ini. Sudah ada ya. Kita lihat tanda-tandanya yang menandakan kepastian kedatangannya. Kita telah diberi peran untuk mengisi drama nubuatan ini. Apa peran kita? Berfokuslah pada Matius 24 ayat 9 sampai 14. Nanti kita juga akan bagian tambahan, saya akan lebih membahas tentang hal ini ya. Matius 24 ayat 9 sampai 14 katakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam konflik kosmik ini, kita lebih dari sekedar pengamat. Kita bukan hanya orang yang hanya mengamat-amati, tapi kita harus menjadi peserta aktif dalam menyebarkan Injil ke ujung dunia. Yang berarti bahwa kita juga akan menghadapi penganiayaan. Ya. Pertanyaannya bagi kita, apa artinya bertahan sampai akhir? Bagaimana kita dapat melakukannya ya? Bagaimana kita dapat melakukannya? Apa pilihan-pilihan yang kita perlu buat setiap hari agar kita tidak jatuh? Seperti banyak yang orang telah lakukan dan banyak yang akan lakukan. Kita diminta untuk bertahan sampai akhir ya. Sini bila manakah hal itu terjadi, itu murid-murid bertanya itu, bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus katakan apa? Akan ada deru perang, akan ada bangsa melawan bangsa, ya, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi berbagai tempat. Tapi itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Itu belum kesudahannya, Yesus katakan. Tapi kita harus bertahan. Ya. Kita harus bertahan. Apalagi yang akan terjadi? Matius 24, 10-12, orang akan murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi lihat gini, kedurhakaan. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang kedurhakaan. Apa artinya durhaka? Apa kita, wah ini anak durhaka dia. Oh, kenapa dia durhaka? Karena dia melawan orang tua. Tapi kalau kita lihat kedurhakaan di sini bukan hanya karena kita melawan orang tua. Kata kedurhakaan, lawlessness atau wicked bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris berbicara tentang lawlessness, wickedness, disobedience, tidak menurut, bukan hanya kepada orang tua, tapi ini berbicara tentang anomia. Bahasa Grekanya, Yunaninya, anomia, a artinya tanpa, no, nomia, nomos, artinya law. Jadi itu artinya without law, tanpa hukum. Yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan hukum-hukum Tuhan atau tulisan-tulisan kehendak-kehendak Tuhan. Keinginan-keinginan Tuhan yang dapat terjadi di dalam kita. Jadi orang yang menolak firman Tuhan, firman yang hidup dengan kata lain. Jadi inilah, pada akhir zaman ini orang akan terjadi kedurhakaan ini. Orang tidak lagi mengikuti norma-norma keagamaan. Ya. Saya mempelajari di Indonesia. Kenapa ya? Kenapa begitu hebat ya? Bukan hanya di dunia maya di Indonesia. Saya sudah sempat singgung waktu lalu ya. Indonesia adalah negara santun, salah satu negara santun di dunia. Tetapi untuk sopan santun di dunia maya, Indonesia itu salah satu yang di Asia itu yang paling buruk sehubungan dengan apa? Sopan santun di dunia maya. Karena kita, caci maki di Facebook, komen dan lain sebagainya itu begitu hebat terjadi. Bahkan di antara umat Tuhan sekalipun, itu saya juga baca hal tersebut. Jadi apa penyebab hilangnya toleransi di Indonesia? Ya, menurut
ya, dikatakan ini mungkin terjadi oleh sebab apa? Pemahaman agama yang kurang pas, meneladani sosok yang tidak tepat. Ada orang-orang sekarang, orang-orang yang mengikuti, wah kebudayaan barat. Apa itu kebudayaan barat? Wah, orang-orang barat atau bintang-bintang film barat itu, waduh kalau ngomong itu misalnya hebat sekali, ada F-word dan maki-makian itu, waduh di setiap kalimat itu harus ada maki-makian, dan banyak orang-orang di Indonesia itu ikut-ikutan. Mereka pikir, wah ada satu artikel di Indonesia yang tidak sempat saya taruh, kenapa orang katanya bagus kalau kita itu kasar. Katanya bagus, kenapa? Karena kasar itu tandanya kita apa ya? Kita apa adanya, kita menjadi orang yang apa adanya, itu kita jujur, orang yang jujur kalau kita kasar. Wah itu satu hal yang salah ya. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk kasar untuk menandakan kejujuran kita. Tetapi inilah yang terjadi ya. Jadi adanya pemahaman agama yang kurang pas, meneladani sosok yang tidak tepat, dan mungkin lingkungan, pengaruh anak-anak muda yang apa ya, yang sembarangan, dan bukan hanya anak muda tapi orang tua sekalipun. Ya kasar di Facebook, ya ujung-ujungnya di rumah tangga juga jadi kasar, di gereja jadi kasar, dan terus akhirnya jadi kacau lah kehidupan toleransi kita di masyarakat. Tapi mungkin, dan masalah utama mungkin yang lebih parah daripada apa yang terjadi itu adalah pandemik. Masalah pandemik ini, saya berbicara dengan keluarga-keluarga yang baik yang di Filipina maupun Indonesia, yang menyatakan keadaan di Indonesia dan di Filipina, ya, di Amerika yang mungkin terpengaruh juga ya, ada juga masalahnya. Tapi masalah utama yang pandemik ini adalah masalah ekonomi, ya, kesenjangan ekonomi. Banyak yang apa ya, orang-orang yang menderita karena pandemi. Tapi pada saat yang bersamaan, di masa pandemi ini yang kaya itu menjadi semakin kaya. Ya, orang-orang yang bilioner di Amerika berlipat-lipat kekayaan mereka di masa pandemik. Ya, di masa pandemi. Nah, kalau kita lihat urutan-urutan 5 terkaya di dunia di bulan September, masih di bulan ini, itu biasanya apa ya, naik turun antara Jeff Bezos dari Amazon dengan Elon Musk dari Tesla ya. Tapi yang saat ini di bulan September 2021 yang paling kaya saat ini adalah Jeff Bezos, ya, pendiri Amazon. Dia punya kekayaan pribadi, bukan kekayaan Amazon. Kekayaan Amazon itu $1 trillion, tapi kekayaan pribadinya itu sebesar 177 miliar dolar Amerika. Apa artinya ini? Mungkin kalau kita mau, artinya begini, kalau gampang-gampangnya ya. Artinya dia memiliki 177 miliar dolar, artinya kalau saat ini dia tidak kerja, dia tidak bikin apa-apa, tidak perlu kerja lagi. Dia setiap hari dia menghabiskan, Jeff Bezos menghabiskan uang, dia belanja atau apalah, dia kasih orang kiri kanan sebesar $1 juta, atau setiap hari dia habiskan saja 14 miliar rupiah, 14 miliar 273 juta rupiah per hari, maka dia membutuhkan 485 tahun untuk menghabiskan 177 miliar dolar yang dia miliki. Siapa di antara orang Indonesia, orang Amerika, yang per hari akan menghabiskan $1 juta atau 14 miliar? Mungkin nggak ada ya. Tapi inilah yang terjadi. Pada saat pandemi ekonomi begitu hebat, orang yang kaya semakin kaya. Dan di Amerika ini begitu hebat. Tadinya di Amerika itu middle class ya, middle class itulah yang berkuasa. Tapi saat ini wah nggak lagi saudara ya. Di Amerika saat ini hanya 1% dari 300-an sekian juta ya. Jadi 1% saja ya. Artinya dari 350-an juta itu hanya sekitar berapa ya? 3 jutaan, 3,5 juta orang Amerika itu yang mengontrol 30 triliun aset. 30 triliun. Dan 3 orang terkaya. 3 orang terkaya di Amerika itu kekayaannya itu lebih daripada 160 juta penduduk Amerika. 160 juta. Dan banyak orang di Amerika. Seringkali kita pikir, wah Amerika itu hebat ya. Dulu mungkin ya, tapi tidak lagi mungkin ya. Mayoritas orang-orang di Amerika, kalau mereka tidak terima gaji 2 paycheck, artinya yang paycheck itu artinya gajian ya. Di Amerika itu 1 bulan itu dua kali gajian. Jadi pada umumnya 2 mingguan ya. Gajian setiap 2 mingguan. Jadi kalau ada orang-orang di Amerika, mayoritas ya, sampai tidak terima 2 gaji, artinya 1 bulan tidak terima gaji, maka mereka itu bangkrut. Mereka itu akan bangkrut. Dan inilah sebabnya kita sering mendengar
pernyataan yang ditulis oleh Percy. Ini bukan apa yang Alkitab katakan, tapi apa yang dimulaikan oleh Percy Shelley di tahun 1821. Dia yang katakan hal ini ya. Dia katakan apa? Kepada dia yang memiliki, dan ini seperti kutipan Alkitab ya dari Matius 25 ayat 29, saya percaya Matius 25. Kepada dia yang memiliki lebih banyak akan diberikan, dan bagi dia yang tidak memiliki atau sedikit yang dia miliki itu akan apa? Diambil. Lalu ini yang dikatakan oleh Percy Shelley. Yang kaya menjadi lebih kaya, dan yang miskin menjadi lebih miskin. Itu yang dikatakan. Yang rich, the poor, the rich have become richer, the poor have become apa? Poorer. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Dan ahli-ahli ekonom seperti Thomas Piketty dari Prancis yang dalam bukunya Capital in the 21st Century, dia katakan apa? Dia katakan tentang fenomena kaya semakin kaya ini. Kenapa? Karena para pemilik modal dari sejarah dunia, kalau Anda mau kaya itu Anda bukan hanya sebagai terima gaji bulanan. Tidak, kalau Anda terima gaji bulanan, Anda tidak akan pernah kaya menurut Thomas Piketty. Kalau mau kaya itu Anda harus menjadi pemilik modal, pemilik kapital. Ya, disitulah Anda bisa menjadi orang kaya. Tapi kalau Anda hanya sebagai pekerja, menurut dia, Anda tidak akan memiliki atau mengumpulkan kekayaan itu lebih cepat daripada para pemilik modal. Ini suatu hal yang kita sudah tahu ya. Tapi inilah poinnya. Poinnya adalah bahwa apa yang dikatakan oleh oleh dunia, bahwa memang terjadi kesenjangan sosial. Bukan hanya nantinya lebih susah menjelang kedatangan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang akan semakin kehilangan kasih. Mereka hanya ingin untuk segala sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tidak mau berbagi. Yang kaya makanya jadi semakin kaya. Nggak mau lagi dia berbagi. Dan Alkitab sudah berbicara tentang ini. Bukan hanya yang kaya semakin kaya, tidak semua ya. Karena banyak juga ada orang-orang kaya yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, kaya oleh sebab ketidakjujuran dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi saya katakan tidak semua, tetapi firman Tuhan sudah katakan tentang bagaimana menjelang akhir zaman ya. Yakobus 5 ayat 3 sampai 6 katakan apa? Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir ya, menjelang kedatangan Yesus ya. Kamu telah mengumpulkan harta. Bagaimana caranya? Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari para buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Nah, coba lihat. Buruh yang menuai hasil berteriak. Tahun 1980-an ya, rata-rata gaji rata-rata middle class di Amerika itu per jamnya itu sekitar 35 sampai $40. 35 itu research ya, itu hasil penelitikan ya, yang tidak dapat dibantah. Pada umumnya mayoritas middle class Amerika itu 35 sampai $40 per jam gajinya. Itu di tahun 80-an ya. Sekarang rata-rata itu kalau bisa dapat 15 sampai $18 itu sudah enak sekali mungkin orang-orang banyak bagi mayoritas orang di Amerika. Jadi inilah ya. Jadi kita lihat bagaimana keadaan itu tidak semakin baik kepada orang-orang yang di bawah. Itulah sebabnya yang kaya semakin kaya, yang pemilik perusahaan semakin kaya, kapital mereka semakin besar, dan yang miskin itu semakin semakin berada di bawah. Dan inilah teriakan besar, upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu yang kaya-kaya ini ya, telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Inilah yang terjadi, yang firman Tuhan sudah katakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kaya akan semakin kaya berfoya-foya. Kenapa? Karena yang miskin itu ya mereka cari untung hanya untuk diri mereka sendiri. Dan akibatnya seringkali yang terjadi adalah adanya korelasi menurut Stanford Study ya, Stanford University News ya. Mereka mendapati ada hubungan antara orang-orang yang miskin, yang tertekan, buru-buru ini dengan Yang kaya semakin kaya, apa yang terjadi? Wah, yang miskin ini banyak akan mengambil jalan kekerasan. Mereka akan begitu ada kesempatan, menghabiskan orang-orang yang kaya. Dan ini juga tidak benar. Saya sudah pernah khotbahkan atau bicarakan ya di acara kita.
apa masalahnya dengan sosialisme atau Karl Marx sosialisme atau komunis? Itu bukan sesuatu hal yang harus kita kita yakini, tidak. Kita jangan melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah apakah kita mengikuti cara dunia? Cara dunia adalah kalau yang miskin semakin lama semakin tertekan, semakin jadi miskin, mereka akan memberontak terhadap kelompok yang kaya. Dan mereka lakukan itu dengan kekerasan. Seperti anjuran Karl Marx. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kenapa? Karena kalaupun kita berhasil mengambil kekayaan orang kaya, berapa lama Anda akan nikmati? Di Indonesia, kita mengetahui kekerasan demi kekerasan juga seringkali terjadi ya oleh sebab inequality tersebut, kesenjangan sosial tersebut ya. Sejarah Indonesia saya sudah sebutkan di tahun 1998 kita semua tahu apa yang terjadi. Maka pada saat kesenjangan sosial itu begitu hebat, yang kaya-kaya itu dirampok dan lain sebagainya, itu satu sejarah yang kelam yang saya sendiri tidak akan berdoa kiranya Tuhan itu jangan lagi terulang di Indonesia. Itu tidak boleh terjadi. Ya, itu bukan jalan surga. Itu bukan jalan Tuhan untuk apa ya? Untuk merampok orang kaya, untuk mengambil kekayaan orang kaya atau membakar usaha mereka. Itu bukan jalan yang orang-orang yang percaya Tuhan. Itu adalah orang-orang yang percaya dengan diri mereka sendiri dengan merampok dan hal-hal jahat seperti itu. Tapi apa jalan Alkitab? Inilah cara Alkitabiah ya. Dikatakan apa? Pada akhir zaman seperti Yesus sudah katakan, bertambahnya kedurhakaan, orang-orang tidak ingin. Tuhan katakan, hei jangan kamu apa? Mencuri, jangan kamu merampok, jangan kamu mengingini harta milik orang lain termasuk harta milik orang kaya. Tapi pada saat mungkin mereka pikir, kita sudah kepepet, ekonomi kita nggak ada masalah, mari kita hajar orang-orang kaya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hal kedurhakaan yang dinyatakan dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12. Apa yang terjadi? Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, pada saat apa yang seperti saya sudah katakan ada masalah politik, masalah apa? Masalah ekonomi seperti yang kita alami, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Apa seringkali akibatnya? Kedurhakaan. Orang akan apa? Hukum rimba, siapa yang kuat dan lain sebagainya. Kita kroyok satu rumah orang kaya ini dan lain sebagainya. Itu ya sebabnya kasih itu apa ya? Kasih itu menjadi dingin. Ya. Kasih itu menjadi dingin. Orang-orang baik sekalipun, saya percaya. Tapi karena orang-orang, banyak masyarakat, mari kita rampok toko ini. Orang baik sekalipun karena apa? Adanya apa ya? Adanya mob mentality, mentalitas massa. Mereka juga ikut masuk. Seperti di Amerika juga ya. Waktu lalu ada protes-protes, maka toko-toko yang ada di New York dibongkar, diambil barang-barangnya. Ada orang Indonesia pun yang dia bilang, saya sebenarnya bukan begitu sifat saya, tapi ya karena ikut-ikutan dengan orang-orang yang merampok di Philadelphia atau di mana lah tempatnya. Ada orang Indonesia yang ikut-ikutan juga merampok seperti begitu. Itulah yang terjadi, kasih yang menjadi apa? Dingin. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan apa? Selamat. Nah pertanyaannya, bertahan dalam hal apa? Bertahan dalam hal apa? Seringkali kita pikir, ini pendeta, ini ayat ini berbicara tentang kita bertahan dalam kebenaran Sabat. Betul, itu mungkin dapat menjadi bagian di sini ya. Bertahan dalam kebenaran Advent ini, kebenaran itu dan lain sebagainya. Mungkin betul ya. Kita harus bertahan juga dalam hal itu. Tetapi secara spesifik bertahan di sini, itu kata tetapi itu menunjukkan kepada apa yang tertulis sebelumnya. Itu berbicara tentang apa? Kedurhakaan yang menyebabkan orang kasihnya itu menjadi dingin. Tetapi ya, orang yang bertahan, yang tetap terus mengasihi, walaupun menghadapi orang-orang durhaka, orang-orang yang apa ya? Yang merampok, tapi dia tetap tidak ikut seperti mereka. Dia tidak ikut merampok orang kaya. Dia tidak ikut mencelakakan orang-orang yang dianggap kaya dan lain sebagainya. Dia tidak ikut memberontak atau melawan kehendak Tuhan. Dia tetap memiliki kasih surga dalam dirinya. Merekalah yang bertahan sampai kedatangan Yesus. Itulah kebenaran yang dipertahankan. Artinya, kita memiliki apa? Kebenaran, mungkin kebenaran Sabat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kebenaran itu kita tidak hidupkan dengan mengasihi orang lain, maka tidak ada gunanya kebenaran tersebut.
Ya, kalau kasih itu, apa gunanya saya orang Advent, saya pelihara Sabat dan lain sebagainya. Tetapi saya apa? Saya, wah ini orang-orang korupsi di dunia saat ini orang korupsi, ya udah saya ikut-ikutan korupsi. Ya, siapa yang mau rugi? Oh, siapa pemimpin-pemimpin aja korupsi, kenapa saya tidak korupsi? Ya. Jadi orang lain merampok dan lain sebagainya, dirampok toko-toko dan sebagainya. Kenapa saya juga ikut-ikutan? Ini adalah apapun doktrin Anda, apapun kebenaran yang kita pegang, tetapi dalam tindakan-tindakan kita tidak menunjukkan tindakan kasih, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Itulah sebabnya dikatakan apa ya? Tetapi orang yang bertahan dalam hal apa? Yang tetap mengasihi, yang kasihnya tidak menjadi dingin. Ya, dia akan apa ya? Dia akan selamat. Dia akan selamat. Lalu berikutnya, dan Injil kerajaan ya. Dan Injil kerajaan ini. Injil kerajaan Yesus, ajaran-ajaran Yesus yang kita miliki termasuk ajaran Sabat. Ajaran-ajaran Yesus tentang bahwa kematian itu hanyalah untuk sementara, itu kita miliki ya. Itu dapat kita, ajaran Yesus secara khusus bahwa keselamatan itu hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus. Dan di dalam kasih kita mengasihi sesama. Jika itu adalah menjadi bagian kita. Dan kita hidupkan juga dengan tetap terus mengasihi sesama kita. Dengan praktek-praktek kasih yang kita tunjukkan walaupun keadaan durhaka itu sedang merajalela di samping kita. Itulah Injil kerajaan yang akan diberitakan. Orang-orang akan lihat, orang-orang Advent. Walaupun begitu banyak perang, walaupun begitu banyak kesenjangan sosial, begitu banyak sukaran akibat gempa bumi, dan lain sebagainya. Mereka tetap mengasihi, mereka tetap mempertahankan iman dalam Yesus. Tetap memiliki kasih Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah yang akan menjadi satu Injil. Itulah aktif kita, secara aktif kita kabarkan Injil melalui perbuatan kita. Bukan hanya doktrin yang kita miliki, tetapi perbuatan kasih kita. Perbuatan kasih kita. Jadi itulah sebabnya saya nggak terlalu suka kita adu-adu doktrin ya di internet. Waduh, tentang Sabat lunar, Sabat internet. Buat apa? Kalau ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya kita hantam-hantaman satu dengan yang lain. Bicara kasar satu dengan yang lain, memaki satu dengan yang lain. Buat apa? Ya, janganlah kita memiliki kasih yang dingin oleh sebab di internet hantam-hantaman yang menyebabkan kita menjadi apa? Juga menjadi orang-orang durhaka. Tapi mari kita bertahan. Dan bertahan di dalam Alkitab ya, seperti kita sudah lihat ya, bertahan dalam kasih. Ini adalah satu apa? Satu tema Alkitab, saudara, bukan hanya dari Matius ya. Sini Matius katakan orang yang bertahan dalam kasih akan apa? Selamat. Ya. 1 Korintus 13 ayat 7 katakan apa? Iya, kasih. Kasih itu apa yang dilakukan oleh kasih? Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung. Inilah endurance di sini dikatakan ya. Bertahan. Kasih itu bertahan di dalam segala sesuatu. Ya. Walaupun dalam peperangan rugi mau berbagi makanan dengan orang di tetangga. Tapi jika kita masih memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan kepada tetangga. Itulah kasih yang tetap kita praktekkan walaupun kedurhakaan merajalela di sekeliling kita. Roma 5 ayat 3-5 katakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, bertahan, ketekunan. Itu kata bahasa Inggrisnya dan sama ya endurance. Ya kesengsaraan itu membuat kita apa? Bertahan, tahan, bertekun. Dan bertahan atau bertekun, ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah sebabnya kita akan bertahan kalau kita di tengah kedurhakaan yang kita akan terus alami sampai Yesus datang. Kita tetap bertahan di dalam kasih. Maka itu adalah satu tanda bahwa kasih Allah ada di dalam hati kita. Oleh sebab Roh Kudus yang mengaruniakannya kepada kita. Kiranya kita terus bertahan sampai akhir. Oleh sebab kita memiliki kasih Allah yang kita pancarkan kepada sesama. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.